Saya janji saya gak bakal nanti itu lagi. Mau ya? Kalau nggak mau, nih, pergi, pergi, tinggalkan kamar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa bertemu lagi dengan saya dan saya ditemani sama Mas kameramen. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini lain dari yang lain ya. Biasanya saya melakukan penelusuran di tengah hutan, di dinginnya malam hari ya Mas ya. Dan malam ini saya berada di kamar. Tentunya ini kamar kesayangan saya, tempat istirahat paling nyaman. Dan di sini saya sedikit bercerita teman-teman. Ini sih kejadian aneh ya Mas ya. Karena saya sendiri tuh karena saya sendiri juga belum pernah ngerasain hal yang seperti itu. Jadi ini dialamin sama ibu saya ya Mas. Jadi waktu saya penelusuran itu anak saya titipin ke ibu saya. Terus waktu itu anak saya itu dalam keadaan sakit. Terus tengah malam itu kalau nggak salah nangis terus nggak mau tidur karena badannya nggak enak ya, kurang enak badan. Terus Gimana lagi, Mbak? ini kayak Kenapa, Mbak? ada yang mau mendekat dengan kita nih Mas. Mungkin sosok yang saya lagi ceritakan itu mulai mendekati kita. Tapi abaikan, kita sedikit cerita dulu. Jadi kejadian itu dialami sampai ibu saya. Anak saya nggak mau tidur, terus sama ibu saya itu ditimang-timang loh Mas, ditimang-timang biar tidur. Dan kalau anak nggak bisa tidur kan biasanya nyanyi lagu Nina Bobo ya Mas ya. Iya. Dan ibu saya itu kelupaan nyanyi itu Mas, malam-malam nidurin anak saya. Dan selang beberapa menit itu ada yang niruin Mas, ikut nyanyi. Tapi nyanyinya tuh nggak bahasa Jawanya nggak cerita ya. Iya. Agak kayak cuma grenyem aja gitu ya Mas ya. Iya. Dan ibu saya takut loh, dikira saya udah pulang. Waktu ibu saya itu nengok ke belakang, ternyata ibu saya tuh melihat seperti ada orang yang kayak lari gitu loh Mas, cepet banget. Kalau bahasa kita kalau penelusuran itu bersekelebat. Dan ibu saya takut. Terus ibu saya cerita ke saya Mas, waktu saya pulang penelusuran, kok aneh ya, saya juga nggak pernah ngalamin hal itu. Saya juga nggak pernah sih nidurin anak saya dengan cara saya menyanyikan lagu Nina Bobo tuh kan, saya nggak pernah Mas. Dan ternyata waktu saya sharing-sharing, saya itu apa ya namanya ya Mas ya, saya itu browsing ya, ternyata memang lagu Nina Bobo itu lagu pengantar tidur. Dan lagu itu cukup mistis sih Mas kalau menurut saya. Jadi lagu itu sebenarnya lagu yang diciptakan sama orang Jawa ya yang menikah dengan orang Belanda. Terus intinya anak mereka tuh meninggal, dan sampai akhirnya lagu itu tuh kayak kebawa ke mistisnya gitu loh Mas. Oh, iya. Dan ada juga mitos yang mengatakan bahwa lagu itu adalah lagu untuk pengantar tidur selama-lamanya gitu loh Mas. Iya gitu loh. Astagfirullahaladzim, gitu loh Mas. Biasa Mas, ini memang ada yang mau mendekati kita Mas. Nggak apa-apa. Dan nanti ya Mas, kita mau coba, kita uji coba dengan cara saya nyanyiin itu lagi Mas. Coba sih sosok mau keluar atau hanya menirukan aja Mas. Gimana? Setuju? Boleh, Mbak. Jadi penasaran nih. saya di sini membuktikan apa yang dibilang ibu saya ya teman-teman. Bukan bermaksud apa-apa, saya hanya membuktikan aja apa yang dibilang ibu saya. Dan ini saya bawa anak saya yang mau tidur ya, ini belum tidur, dan nanti saya coba nyanyikan. Ini nanti bakalan keluar atau dia hanya menirukan aja. Jadi ini sebenarnya yang menirukan ini adalah sosok lain Mas. Jadi sosok lain yang menirukan lagu itu. Jadi lagu itu adalah lagu yang tadi saya bilang. Jadi kemistisannya tuh banyak banget. Jadi setelah ada nyanyikan lagu itu di malam hari, pasti kayak merinding gitu, bakalan ngeliat sesuatu penampakan gitu loh Mas. Terus langsung aja mungkin kita nyanyiin lagu gitu ya Mas ya. Sekarang, Mbak. Sekarang dan nanti bakal tahu sendiri apa yang terjadi teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Mas kameramen berdoa ya mas ya. Iya Mbak. Saya tinggal satu rumah sama ibu saya teman-teman, dan ayah saya lagi di Papua, saya lagi sama ibu saya aja. Jadi ibu saya mungkin kebawa merinding ya mas ya waktu itu ya, kebawa halusinasi mungkin ya. Jadi saya juga belum percaya sih, dan sekarang saya mau membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya nang? Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo. Mas, dengar ada suara orang berjalan? Iya Mbak. Dengar mas? Suara berjalan Mbak. Oh dengar? Iya. Di balik tembok. Iya di balik tembok. Padahal ibu saya ini tadi lagi keluar loh mas, lagi keluar rumah dulu ini untuk kayak nyiapin makanan buat kita nanti. Ibu saya padahal ini lagi di kalau bahasa ininya lagi di seberang rumah gitu teman-teman, lagi nyiapin makanan. Terus yang jalan siapa mas? Saya langsung merinding Mbak. Saya juga langsung merinding nih mas. Jangan-jangan apa yang dibilang ibu saya benar mas? Astagfirullahaladzim mas. Apa itu di belakang ini mas? Jangan nakut-nakutin Mbak. Oh baju. Duh, saya takut mas. Saya takut ini mas. Saya takut kalau anak saya terjadi apa-apa mas, karena mungkin bener yang dikatakan ibu saya setelah nyanyikan lagu itu kayak melihat bersekelebat. Coba panggilin ibu saya mas. Ini kamera saya terusin ya Mbak. Tinggal iya terusin tinggal mas kameramen keluar. Bentar ya Mbak. Bu, panggil aja bu gitu, cari aja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya Allah? Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, merinding teman-teman. Di mana sih ini lama banget? Udah mas. Ini ibunya nih Mbak. Ini anak saya ini. Nih. Bawa keluar yang jauh. Astagfirullahaladzim teman-teman. Anak saya titipin dulu ke ibu saya karena saya takut nanti anak saya bisa trauma ya. Saya takutnya nanti kalau ada sosok yang keluar di dalam kamar saya, anak saya jadi takut gitu. Ya lebih baik kayak gitu Mbak. Oh iya. Astagfirullahaladzim mas. Oh Mbak. Pintunya bergerak mas, pintu mas. Pintu bergerak. Yang itu mas, kayak pintu itu bergerak. Allahu Akbar. Seriusan Mbak? Serius, coba dicek di ini mas, dalam lemari mas, siapa tahu ada sesuatu. Kosong, nggak ada apa-apa. Kosong. Mbak. Kosong. Oh iya, ini tadi saya kunci ya. Saya kunci tadi. Oh coba di jendela mas, jendela. Kosong juga, nggak ada apa-apa. Di mana kamu? Apa mungkin ibunya Mbak yang tadi gerakin pintu? Ibunya saya? Nggak mungkin. Tadi kan saya udah bilang kalau nyuruh ibu saya, maksudnya saya nyuruh ibu saya suruh bawa anak saya tuh yang jauh gitu. Oh, iya. Dari kamar ini biar terhindar dari yang hal-hal yang tidak diinginkan. Coba ya mas ya, saya nyanyi sekali lagi. Nanya bobo. Sekali lagi ya mas. Mbak. Boleh Mbak. Saya juga penasaran nih Mbak. Siapa tahu Benar itu, Mbak. mengundang yang gaib-gaib teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nina bobo. Loh, bau itu mas? Bau bunga? Nina bobo. Kayak bunga kuburan Mbak. Iya mas. Allah Akbar. Terus suara apa itu Mbak? Nina bobo. Mbak. Yang ringan. Oh Nina. Loh, dengar mas? Astagfirullahaladzim. Dengar? Suara apa itu Mbak? Astagfirullahaladzim mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar.
Apa ini mas? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar mas. Ternyata mungkin ini ya teman-teman yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi bikin penasaran saya. Ternyata iya mas, yang dibilang ibu saya benar. Allahu Akbar, dia memegang bayi teman-teman. Astagfirullahaladzim, punten. Jangan ada di kamar saya. Assalamualaikum. Kamu Astagfirullahaladzim lagi mas. Kamu siapa sih? Kok kamu udah di sini? Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya kamu dengan lagu itu? Astagfirullahaladzim mas. Aduh saya merinding mas. Kenapa kamu ngejawab? Apa hubungannya kamu dengan lagu itu? Hah? Sebelum dia mati, meninggal dengan anaknya, katanya lagu itu selalu untuk pengantar tidur anaknya mas. Jadi sebelum anaknya tidur, sosok ini dulunya tuh nyanyi itu terus mas untuk anaknya. Jadi waktu ibu saya dan saya tadi nyanyikan lagu itu, kamu merasa terpanggil. Astagfirullahaladzim. Bener teman-teman, saya udah buktiin sendiri ini ya. Tapi ini menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Tapi yang saya rasakan ini adalah benar-benar terjadi ya mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, bener mas, dia bawa bayi mas. Astagfirullahaladzim. Ya, saya nggak mau pikir panjang ataupun bilang yang enggak lagi. Saya udah nggak bisa berkata-kata mas. Ternyata semua ini benar. Dan kamu itu asalnya dari mana? Kamu bukan yang ngikutin saya setiap penelusuran kan? Bukan mas. Dia adalah sosok penunggu sekitar daerah saya mas. Tapi harusnya saya tahu loh, karena ini di daerah saya. Iya, Bapak nih. Atau kamu buangan? Iya mas. Nyanyi ketawa. Kamu mau nggak pergi dari kamar saya? Janji saya nggak janji. Saya janji nggak nyanyi lagu itu lagi. Sumpah bener. Dia suka sama anaknya. Anak saya mas. Kamu suka sama anak saya? Oh, astagfirullahaladzim mas. Itu kamu anggap teman? Atau kamu anggap anak? Atau sahabat? Kamu anggap anak juga? Saya nggak masalah kalau kamu anggap anak saya sebagai anak kamu. Nggak apa-apa. Asal kamu jangan ganggu anak saya. Kamu jangan lukai anak saya. Kalau kamu marah sama saya, boleh saya terima apapun itu. Tapi kamu jangan pernah menyakiti hati anak saya. Bagaimana? Boleh? Kamu bisa berteman dengan saya. Kamu bisa bersahabat dengan saya ya. Tapi kamu jangan lukai anak saya. Kamu pergi dari tempat ini, kamu tinggalkan kamar saya. Kamu pergi ke asalmu, bawa anakmu. Saya janji saya gak bakal nanti itu lagi. Mau ya? Kalau gak mau, nih. Pergi. Pergi. Tinggalkan kamar saya. Pergi. Pergi. Kalau gak mau pergi, nanti saya pala ambil anak kamu. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pergi ke asalmu. Pergi ke asalmu. Jangan kembali ke kamar saya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilang juga ternyata mas. Pergi juga dari kamar saya. Astagfirullahaladzim mas. Saya cukup sedih juga mas. Ini serius sudah pergi nih, Mbak? Udah. Gak ada apa-apa ya teman-teman. Udah pergi nih, Mbak? Udah mas. Aduh saya cukup sedih juga ini mas. Aduh. Kenapa Mbak emang, Mbak? Mas, Bapak ini kenapa, Mbak? Bapak ini nangis? Enggak mas, ini
saya lumayan sedih juga ya mas ya, karena saya juga seorang ibu ya mas. Setelah saya nyanyiin lagu itu, sosok ini terpanggil itu loh mas. Jadi saya tuh kayak lebih, oh bahasa Jawanya nelangsa gitu aja mas. Oh iya mbak, Ya iya jadi sih. saya juga kasihan sama anaknya ya teman-teman. Sebelum dia meninggal, lagu itu selalu dinyanyikan sebelum anaknya tidur. Untung tadi anak saya nggak ada di kamar teman-teman, jadi ya dibilang ibu saya itu benar. Ternyata ibu saya nggak bohong, dan saya sendiri udah membuktikannya ya mas ya, Iya mbak. bersama mas kameramen. Mungkin ini ditutup dulu ya mas ya, karena saya butuh penenangan diri nih mas. Tapi menurut bapak nih, itu sosok udah benar-benar nggak bakal balik ke sini lagi? Insya Allah sih nggak mas, itu semua kalau menurut saya sih ya tergantung dia mas. Kalau dia merasa kepengin bener-bener nganggap anak saya itu sebagai anaknya, pasti dia bakal kembali lagi. Tapi kalau memang bener-bener dia kepengin tenang, pindah ke asalnya, pasti dia nggak bakal kesini lagi mas. Ya, ya jadi teman-teman penusuk apa namanya, ceritanya cukup sekian dulu ya di sini. Dan aduh, duduk sampai duduk mas, nggak kuat ini mas. eh dan penelusuran besok mungkin bisa kalian tunggu ya. Biasanya saya penelusuran di hutan. Mohon maaf ini yang saya rasakan seperti ini teman-teman. Kalian boleh percaya atau tidak, semua manusia punya kepercayaan masing-masing ya mas ya. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman dari saya. Mas kameramen, ada yang mau disampaikan mas? Enggak mbak, ini cuma ya ini buat pengalaman kita semua sih mbak. Ya. Kalau memang lagu Nino Bobo itu memang ada unsur mistis Iya. tersendiri. Tapi kalian jangan, setelah kalian lihat video ini, kalian jangan takut ya teman-teman untuk menyanyikan lagu itu, karena kita punya Tuhan dan Tuhan selalu melindungi kita. Mungkin karena saya di sini berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib, jadi yang di sini itu masa terpanggil. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.